banyak orang yang tidak paham sapi. Saya dulu sering beli sapi rongsok. Sampai dulu saya dijuluki Mardi rongsok. Rongsok itu ya kurus iya, kadang sakit iya gitu kan. Pokoknya dengan segala keburukan ada di situ lah gitu kan. Sapi sampah lah gitu. Nah, saya pungut kemudian saya treatment dengan ala saya gitu ya. Obat-obatan segala macam. Bahkan ada yang tadi itu malaikatnya udah di perapatan karena dia udah nggak sanggup ini. Alhamdulillah dia bangun berdiri dan begitu udah saya pelihara 5 bulan lakunya bisa margin sampai 230% gitu loh. Saya Pak Mardi, owner dari Gumilang Farm, ya, yang beralamat di kawasan peternakan sapi perah Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Dulunya saya bekerja Mas ya, dulu saya bekerja, tahun 2010 itu saya resign. Lalu kebetulan saya mengingat hobi kecil saya dulu waktu di daerah. Dulu kan kalau di kampung itu saya biasa pelihara sapi ya. Kalau di daerah itu namanya Rojokoyo lah. Jadi setiap orang itu punya sapi 1 atau 2 atau bahkan paling banyak 5 gitu ya. Bisa untuk memang untuk celengan dan juga bisa dipekerjakan untuk bajak sawah. Alhamdulillah ketika 2012 itu ya kurang lebih itu saya menemukan lokasi sini. Tahu gitu ya bahwa sini ternyata ada lahan yang bisa untuk peternak memungkinkan. Jadi saya mencoba waktu itu karena tidak punya modal, saya punya aset salah satunya motor ya, motor Supra 125 saya sebut saja. Itu kemudian saya gadekan. Pertama saya dapat uang 8.500.000. Saya belikan pedet kecil. Kemudian saya gadekan lagi gitu kan. Kemudian lagi 12,5 sampai terakhir gade itu dapat 25 juta. Nah, karena mungkin recordnya saya bagus, cicilannya gitu ya, sehingga di ketiga itu malah ditawarin untuk 100 juta, tapi saya menolak. Saya tidak lagi menggadekan, saya tidak utang lagi. Itu yang sapi yang ada itu kemudian saya kembangkan. Saya pelihara dengan telaten, dengan tekun gitu ya. Kemudian di samping itu, saya mulai merasakan bahwa ini perlu dimanajemen dengan benar gitu ya, karena memang ada peluang di sana. Lalu tahun berikutnya kemudian saya jualan untuk sapi kurban. Saya buka order itu pertama waktu itu di kandang saya, lapaknya di kandang saja. Itu pertama itu 30 ekor saya jualan. 30 ekor itu bukan sapi saya semua. Jadi itu plus reseller. Punya kawan dan juga alhamdulillah ada yang membantu untuk konsinyasi lah gitu ya, jadi gitu. Kemudian saya memperbanyak populasi. Nah, cari tambahan modalnya di sekitar sapi aja. Misalnya saya kebetulan ini ada di kawasan peternakan sapi perah, banyak sapi-sapi akhir yang mau dijual, sapi-sapi susu. Dia minta tolong saya. Nah, akhirnya saya dapat fee. Kemudian dari situ berkembang, kemudian saya belikan sapi lagi, panjang akhirnya sampai sekarang ini. Saat ini kalau lebaran aja begini ya kurang lebih 200-an tuh ada, belum plus sapi perah segala macam kalau untuk di momen seperti ini. Kalau kambingnya saya agak lupa, itu sekitar 200-300-an ada. Domba ya, domba breeding domba. Sebelumnya saya sempat juga berternak kambing perah, ada sekitar 5 tahun lebih gitu ya, kambing perah. Jadi dulu itu ada kambing perah, sapi potong gitu ya, itu ada di sini termasuk domba. Tapi karena ada kendala di SDM-nya, ABK-nya anak buah kandang ya yang pegang itu, sehingga di perah itu kambing perah saya tutup sementara ini. Nah, kalau di lebaran haji biasanya kira 2 tahun yang lalu ke sana itu lengkap, ada Bali, ada Madura juga ada. Lama-lama kan kalau Bali dan Madura, terutama Bali itu kan kemarin terkait agak setelah PMK itu agak sulit masuknya ya. Dan sekarang juga belum seperti dulu lagi, sehingga tahun ini sayanya hanya menjual yang di non Bali. Madura ada 1-2. Nah, saat ini yang lagi hit itu adalah limousine, simental ya, dan silangannya. Oh, satu lagi, sapi Eva. Friesian Holstein itu adalah kalau betinanya sapi perah. Sapi Eva keunggulannya adalah harganya jauh lebih rendah dibanding itu, sementara dagingnya juga sama-sama bagus. Nah, sedikit saja itu bagus tidak daging itu sebetulnya tergantung perawatan, khususnya pakan.
dan metode ngasih makannya gitu loh. Artinya perawatan lah intinya. Itu akan menghasilkan daging yang bagus. Ada sapi-sapi ekonomis ya. Ekonomis itu harga kisaran 20, 21, bahkan ada juga 18 sampai 19. Itu biasanya sapi-sapi yang memang dia tidak bisa besar, tapi sudah tua. Itu biasanya kadang-kadang agak lama saya melihatnya. Jadi bisa 10 bulan, 7 bulan, 8 bulan, paling cepat itu 5-6 bulan. Kemudian sapi-sapi besar yang memang agak super, itu ada yang sampai 2 tahun juga ada. Jadi di belakang saya ini sampai 2 tahun lebih ya, seperti itu. Itu biasanya beli pedet umur 5 bulan, itu pelihara sampai 2 tahun gitu ya. Itu untuk ke sapi-sapi besar. Kalau di sapi itu saya open order tuh H-3 bulan. Di H-3 bulan itu di saat orang-orang mungkin belum siap ya dengan berbagai hal, saya sudah ready, dan saya juga memberikan satu pelayanan dengan nitip perawatan gratis, gitu loh. Jadi walaupun 3 bulan tidak usah khawatir, dan itu pun juga tidak harus lunas, di DP dulu saja, kemudian dicicil, ya kan, pembayaran dicicil. Bisa terserah dia aja mau per minggu per bulan atau bagaimana, yang penting lunas, nanti hamin kurang 10 hari lunas gitu. Nah itu cukup menarik ya, servis itu ya, pelan itu, karena dia nitip pun kan nggak dipungut biaya, dan nanti akan ada surprise-nya apa, ketika sapi dikirim, sapi itu ya hampir 99% itu akan tambah gemuk, tambah besar tanpa ada perubahan harga. Jadi lebih menguntungkan, dan saya juga untung ada uang masuk. Jadi ini take and keep-nya jalan lah gitu. Saya sampaikan kenapa bisa lebih murah ya, karena ada uang masuk juga. Kalau tahun ini saya bikin harga mulai dari 18 juta sampai dengan ratusan juta. Gitu, tergantung dia ada di kelas mana. Kelas ekonomis itu kami jual yang tahun ini ada 18 sampai 21. Ya, di bobot 2,5 sampai dengan 300-an. Kalau untuk kelas menengahnya kami jual di harga 23,5 ya sampai 25-an. Itu bobotnya sekitar 3,5 sampai up gitu ya. Nanti 400 di atas 25 dan sebagainya. Kambing sendiri saya jual mulai dari 2,5 3 juta, yang rame di 3 jutaan, 3,5. Mungkin akan buka isinya ininya di hamin 10 hari kambing Jawanya ya. Saat ini masih domba. Tahun ini saya masih menurut saya meningkat ya. Baik daya beli maupun tingkat peminatnya ya, itu makin banyak. Ya mungkin akan beda sekitar 50 ekoran. Treatmentnya apa? Yang penting saat dari pertama datang, pertama milih dulu lah. Milih bibit itu pertama harus sehat, ya harus sehat. Dan usahakan kerangkanya itu tinggi, gagah, panjang gitu ya. Karena walaupun sapi itu gemuk banget, bagus, kalau dia pendek nanti tidak begitu menjual. Treatmentnya apa? Ketika datang itu kita lihat diagnosa. Tapi yang pasti wajib adalah vitamin. Semua sapi kan mungkin stres ya, kisah vitamin dan energinya gitu kan, biasanya otot segala macam kaku-kaku. Kita lihat kalau memang dia ada sakit, ada luka sebagainya, kita kasih antibiotik juga. Dan yang wajib juga adalah obat cacing. Itu wajib. Kemudian kita lihat selama 3 bulan itu kita amatin terus. Nah, sehingga sampai betul-betul sapi itu sudah mapan bahasanya ya. Saya menerapkan pemeliharaan efisiensi dengan menggunakan pakan yang bisa tanpa ngarit. Bisa tanpa ngarit itu artinya ngarit pun tidak apa-apa silakan, tapi kalau kepepet tidak ngarit pun bisa pakai itu, gitu ya. Jadi jangan salah dipahami ya. Sehingga saya bisa memangkas banyak masalah, misalnya tenaga kerja, atau pakan di sapi itu yang sering menjadi masalah itu ampas tahu. Itu kan umum Mas tahu ya. Dan ampas tahu itu akan terkait pabrik tahu, terkait yang punya pabrik itu tentang komitmennya untuk mengirim dengan jumlah yang disepakati itu agak sulit. Jadi minimal 2 masalah tentang suplai ampas tahu dan SDM itu bisa teratasi. Ya saya menggunakan misalnya 5 orang, bisa 1 orang. Saya selalu membuat target itu dalam usaha itu yang sanggup, misalnya kata kerennya bisa membangunkan saya setiap pagi lah untuk mencapai itu. Seorang marketing itu kan biasanya tidurnya aja ngimpinya omset Mas. gitu, ibaratnya kayak gitu. Jadi itu harus betul-betul, karena yang saya rasakan, yang pengalaman saya beberapa tahun setelah saya menyelami itu, bahwa jualan itu juga perlu fokus.
Nah, sapi begitu juga, jualan apapun akhirnya perlu fokus. Walaupun saya mengerjakan, saya cari customer seharian full, kalau pikiran saya itu nggak fokus ke situ, ya kok dilalahnya bahasa Jawanya itu kok ya ndak ada yang nyangkut, bahkan respon aja ndak ada gitu loh. Tapi ketika saya fokus mikirin itu, masuk gitu loh. Jadi, tapi bukan berarti saya hanya ngerjain itu, tidak gitu loh. Saya juga mengerjakan yang lain, bahkan saya juga mengelola satu perusahaan lain yang sana juga butuh fokus saya. Yang berarti saya harus betul-betul mengkondisikan di saat saya lagi di sapi ya fokus sapi, di saat saya di usaha satunya atau di tempat lain gitu. Banyak orang yang tidak paham sapi. Terus anaknya ada sapi nggak mau diri karena mager aja dikirain sakit. Akhirnya misalnya nggak jadi. Akhirnya begitu ini malah laku besar, atau yang sudah diantar gitu segala macam. Jadi itu suka dukanya seperti itu ya. Bahkan saya juga ada cerita kalau di sapi sendiri, kalau bahasa teman saya itu malaikatnya sudah di perapatan mas, tapi kok nggak jadi mati gitu, malah hidup malah laku tinggi gitu loh. Karena saya juga sebetulnya di yang kelihatan ini kan ideal saja, tapi yang tidak ideal saya dulu sering beli sapi rongsok. Sampai dulu saya dijuluki Mardi rongsok karena sering beli sapi-sapi yang rongsok. Rongsok itu ya kurus iya, kadang sakit iya gitu kan. Pokoknya dengan segala keburukan ada di situ lah, gitu kan. Sapi sampah lah gitu. Nah, saya pungut, kemudian saya treatment dengan ala saya gitu ya, obat-obatan segala macem. Bahkan ada yang tadi itu malaikatnya udah di perapatan karena dia udah nggak sanggup ini. Alhamdulillah dia bangun berdiri dan begitu udah saya pelihara 5 bulan, lakunya bisa margin sampai 230% gitu loh. Saran saya pertama, satu-satunya, yang paling pertama adalah berani. Saya pikir untuk semua usaha gitu. Tanpa berani nggak usah usaha. Kalau pemula ya, walaupun banyak duit misalnya, saya selalu menyarankan jangan besar-besar. Skala kecil tapi benar. Sehingga pola itu nanti bisa di copy paste untuk skala besar. Gitu loh. Walaupun punya duit banyak, dan itu sudah banyak korbannya. Gitu loh. Dan yang ketiganya, harus jangan berhenti berinovasi. Mencari, berpikir terobosan dan terobosan. Gitu loh. Karena usaha itu laku kalau ada different, ada pembeda dengan yang lain. Sehingga mencari pembeda. Nggak usah takut diikutin orang. Kalau ada saingan nggak usah dipikirkan terlalu pusing. Karena kalau ada saingan berarti bisnisnya masih jalan, gitu kan. Dan segera praktek. Karena dari praktek itu akan dapat pelajaran-pelajaran penting. Sekalipun itu jatuh, sekalipun itu gagal. Jadi artinya gini, kalau teman-teman atau bapak-bapak ibu semuanya mau usaha, misalnya dia masih kerja pun bisa. Yang penting kita bisa mensiasati, menginvestasi tadi. Jangan sapi-sapi saya ini bisa disambi dengan kantor. Pagi subuh lari ke sini ngasih makan, ya kan? Kalau bisa mandiin kalau nggak bisa langsung pergi kantor. Nanti sore ke sini lagi dengan pakan saya yang terbaru itu bisa jalan. Jadi nggak usah khawatir.